Ada pertanyaan adik-adik? Belum, Saya Dok. belum ada, Dok. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Tadi pembagian kelompok sudah, kemudian ini jadwalnya. Nah, ini kemudian adalah instrukturnya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, Dek, kita ada 16 orang instruktur, di mana nanti di tiap-tiap praktikum akan ada pergeseran instruktur, jadi tidak sama terus di seluruh praktikum. Nah, ini line up-nya ya, adik-adik ada 9 tambah 3, 12 orang kakak-kakak koas dan 4 orang staf IKGP IKGM. Nah, ini untuk praktikum antropometri atau praktikum yang akan dilakukan besok hari Kamis. Ya, dari jam 9 sampai maksimal jam setengah 12 maksimal ya, akan lebih dari itu. Nah, ini kelompoknya, kalian kan tadi udah terbagi kelompok. Nah, ini adalah nama-nama instrukturnya sesuai kelompoknya masing-masing. Oke. Kemudian ya silahkan nanti Anda catat atau nanti bisa dilihat lagi di Elo ya. Untuk praktikum yang kedua tanggal 20 November Surface Protection, materinya ini pergeseran instrukturnya. Ya, pergeseran instrukturnya. Kemudian untuk praktikum CPP ACP, untuk praktikum CPP ACP minggu depan hari Selasa, itu pergeseran instrukturnya seperti ini yang tampil di layar. Ya, kelompoknya ini kelompok ini ya, kelompok kalian maksudnya, dan ini nama instrukturnya. Kemudian untuk FMR atau fluoride mouth rinse atau berkumur fluoride, ini lagi pergeserannya, dan yang terakhir di kariogram. Ya, di kariogram susunan instrukturnya seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya yang perlu Anda tahu adalah nomor kontak instruktur. Ya, jadi nanti ada kemungkinan dalam praktikum kita, walaupun kita sudah menjadwalkan dari jam 9 sampai jam 11.30, itu ada kemungkinan beberapa instruktur yang tidak bisa jadwalnya disesuaikan jadwal tersebut. Sehingga nanti bisa jadi ada pergeseran jadwal sesuai dengan availability dari instruktur yang bersangkutan. Oleh karena itu, nanti harap dipastikan apabila ada instruktur yang tidak bisa sesuai dengan jadwal, kalian akan janjian ketemunya di jam berapa. Harinya akan tetap ya, harinya tetap di sesuai jadwal, tapi jamnya mungkin akan bergeser ya apabila ada pergeseran. Ini silakan Anda nanti cermati nomor-nomor kontak instrukturnya apabila memerlukan pergantian waktu. Oke, berikutnya yang akan saya sampaikan adalah teknis pelaksanaannya. Ya, teknis pelaksanaan praktikumnya. Nah, ini yang pertama saya sampaikan yang surface protection, CPP ACP sama FMR atau fluoride mouth rinse atau berkumur fluoride. Sama deh ya. Jadi secara garis besar di sini metode praktikum secara keseluruhan seperti waktu kita praktikum Kambra di topik kariologi ya. Jadi nanti Anda akan kumpul dulu semua di Zoom ini ya, di ruangan besar. Kemudian kita akan adakan pretest. Pretestnya nanti bisa diakses di Elo ya. Nah, setelah nanti selesai melakukan pretest, maka kemudian Anda akan saya assign ke breakout rooms ya, kamar-kamar atau ruangan-ruangan kecil
bersama dengan instrukturnya masing-masing. Nah, kemudian nanti di dalam ruang kecil itu Anda akan berproses bersama instruktur, ya, terkait dengan apa yang harus dilakukan di dalam praktikumnya itu. Dan untuk kemudian terakhir nanti setelah kalian selesai berproses akan berdiskusi dan menyamakan persepsi, meluruskan persepsi tentang praktikum bersama dengan instrukturnya masing-masing. Ya. Nah, apa yang harus Anda persiapkan untuk praktikum Surface Protection, CPP, ACP, dan FMR? Ini yang pertama Anda harus pelajari dulu prosedur aplikasi atau prosedur implementasi dari ketiga pendekatan ini, dari Surface Protection, CPP, ACP, maupun FMR. Ya, yang itu sudah ada tersedia sebagai secara garis besar di materi perkuliahan, dan kalian sangat disarankan untuk bisa menambah atau melengkapi dari sumber-sumber yang lain ya terkait ketiga pendekatan ini. Kemudian nanti di sini ya di praktikum ini di kotak yang praktikum ini Anda apa yang dilakukan? Yang Anda lakukan adalah memverbalkan pada instruktur tahapan-tahapan ya, tahap-tahap dari implementasi intervensi-intervensi ini. Tahapan dari Surface Protection itu bagaimana, kemudian tahapan CPP SCP itu seperti apa, ya. Tahapan FMR itu seperti apa, ya nanti Anda verbalkan saja di depan instruktur, kemudian nanti setelah semua memverbalkan maka akan dilakukan diskusi dan klarifikasi dan apersepsi dengan menyaksikan video pembelajaran. Sekali lagi adik-adik, seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga, karena kita terbatas dengan metode daring ini, maka kita tidak bisa sulit untuk mencapai kompetensi di bidang psikomotor. Ya, tapi paling tidak yang kami usahakan pada praktikum ini adalah untuk lebih memperdalam pemahaman kalian. Kalian sudah paham tentunya berdasarkan materi-materi kuliah yang sudah disampaikan. Tapi dengan praktikum, walaupun ini secara daring, ya secara online tidak bisa maksimal, tapi ya mudah-mudahan tetap bisa memberikan tambahan pemahaman kalian akan materi-materi perkuliahan. Ya, mohon dimaklumi ya adik-adik ya. Oke. Kemudian berikutnya yang akan saya bicarakan adalah tentang teknis pelaksanaan untuk praktikum yang antropometri dan yang kariogram. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan yang tiga tadi. Kalau yang tiga tadi praktikumnya adalah kalian akan memverbalkan langsung di depan instruktur tentang tahapan-tahapan atau proses-proses implementasi sebuah pendekatan, apakah itu CPP-SCP, apakah itu FMR, atau apakah itu Surface Protection. Ya, semuanya sudah ada di dalam bahan kuliah ya, tinggal Anda menghafalkan saja. Nah, sedangkan kalau untuk antropometri dan kariogram, maka ini kita akan ada seperti Kambra kemarin di kariologi metodenya, yaitu praktikum mandiri. Nah, untuk antropometri sendiri, nanti setelah tentunya Anda harus mempelajari dulu materi dari Dr. Yuni kemarin, dan juga dari sumber-sumber yang lain diharapkan. Nah, kemudian nanti saya minta atau kita minta untuk melakukan pengukuran antropometri, ya, berdasarkan formulir yang akan nanti saya upload di Elok, formulirnya, pada salah satu anggota keluarga atau kerabat yang tinggal dalam satu rumah. Ya, sama seperti Kambra kemarin, silakan Anda melakukan pengukuran antropometri pada orang terdekat saja di rumah, tidak perlu keluar-keluar ya. Kalaupun Anda di kos, yang sudah di kos seperti biasanya kemarin juga silahkan teman kosnya. Yang penting yang kita inginkan adalah di sini bahwa probandus yang kamu gunakan itu aman ya, kamu yakin bahwa dia aman.
Nah, nanti kemudian pengukuran itu berdasarkan pada formulir yang Anda harus isikan nanti hasil pengukurannya dan hasil analisisnya. Kemudian Anda menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dalam bentuk PowerPoint singkat saja. Ya, seperti yang sudah-sudah kemarin. Dan hal itu akan dilaporkan, PowerPoint itu akan kamu presentasikan, kamu laporkan pada instruktur untuk yang antropometri pada tanggal 19 November. Nah, apa saja yang harus ada di dalam PowerPoint yang akan kamu presentasikan ke instruktur? Itu yang pertama, halaman judul dan namamu, kemudian identitas pasiennya, ya, nama, usia, jenis kelamin, hubungan kerabatan, masyarakat, sertai dengan video singkat ya saat pemeriksaan dilakukan. Nah, ini mungkin yang agak sedikit berbeda. Kami menyarankan untuk berupa video. Pengukurannya itu dilakukan dengan video bukan foto, tapi cukup singkat-singkat saja deh. Jadi bagaimana nanti Anda mengukur lila, bagaimana Anda mengukur berat badan, tinggi badan dan seterusnya, lingkar pinggul, lingkar pinggang ya. Itu tolong divideokan dalam video singkat yang itu nanti kamu embedkan saja tempelkan di PowerPoint-nya. Jadi nanti itu kamu presentasikan pada saat mempresentasikan PowerPoint. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah formulir antropometri yang sudah diisi, dilengkapi, kemudian nanti dinarasikan hasil pemeriksaannya. Jadi nanti kan setelah Anda melakukan pengukuran, beberapa pengukuran, kemudian ada indikator-indikator, maka Anda bisa menyimpulkan hasil pemeriksaan itu ya pada pasien tersebut, apakah pasien ini BMI-nya ideal, kemudian apakah ini ada penumpukan lemak di lingkar perut atau ada apa, nah itu dinarasikan. Kemudian berikutnya narasi rekomendasi pada pasien berdasarkan hasil pemeriksaan. Nanti sudah dapat tadi keadaan-keadaan pasienmu. Nah, kemudian tuliskan apa rekomendasi yang bisa kamu berikan pada pasien tersebut terkait tentunya dengan rekomendasi nutrisi dan aktivitas fisik lainnya. Ya. Nah, dari mana sumbernya? Kalau memang dari perkuliahan tentang ilmu gizi ya, di dalam komponen perkuliahan Promprev kemarin kan ada perkuliahan sebagian tentang nutrisi ya. Kalau memang dari perkuliahan materi-materi yang sudah Anda pelajari itu masih kurang lengkap, Anda silakan untuk bisa mencari dari sumber-sumber yang lain ya terkait dengan rekomendasi nutrisi pada seseorang individu. Oke, untuk antropometri ada yang mau ditanyakan nggak, adik-adik? Saya belum ada, dokter. Oke. Ini ada apa nih? Dari saya belum. Oke. Ya, kalau memang belum ada, saya lanjutkan dengan kariogram. Ya, adik-adik ya. Kalau ini antropometri adalah praktikum pertama, besok hari Kamis, dan kariogram adalah praktikum terakhir hari. Dok, saya izin bertanya. Oh ya, boleh. Gimana? Yang untuk pengukuran tinggi badan, berat badan gitu berarti harus dilakukan langsung direkam. Kalau nggak ada timbangan atau alat ukur tinggi badannya gimana, dok? Ya, kalau Anda tidak ada di rumah, ya boleh dengan perkiraan, Dek. Ya, jadi nanti yang kamu rekam, yang kamu videokan, yang kamu memang ada aja di rumah. Jadi jangan sampai kamu karena harus menimbang badan, kemudian probandusmu kamu ajak ke K24, terus timbang di situ direkam, tidak perlu, ya. Atau Anda terus harus cari pinjaman, tidak. Jadi nanti dengan perkiraan pun tidak apa-apa. Pokoknya yang penting Anda melakukan, jadi seumpamanya kan setiap kayak saya gitu ditanyain, kalau saya sebagai probandus di rumah nggak ada timbangan, ya sudah saya tahu saya berat badan saya adalah 78 kilo, kemudian tinggi tubuh saya adalah 170 cm. Gitu. Ya karena kita dalam kondisi seperti ini, jadi monggo nggak apa-apa. Jadi untuk yang tidak ada alat ukurnya, tapi
Untuk alat-alat ukur yang lain yang mungkin lingkar lengan itu kan nggak ada ya. Diusahakan kalau ada eh, alat bantu apapun itu ya Dek ya, alat bantu apapun. Kalau punya meteran baju alhamdulillah. Tapi kalau tidak punya ya penggaris pun boleh. Ya ini berarti kamu pakai pita dulu ya. Yang penting di dalam videonya itu kamu seumpamanya kamu adanya cuma pita biasa atau tali gitu. Nah, itu kamu titik pengukurannya ada di sini sampai yang ini apa namanya tonjol tertinggi kemudian ke siku. Siku di sini. Nah, itu kamu ukur dengan tali atau dengan pita, kemudian pitanya itu nanti kamu ukur dengan penggaris. Mudah-mudahan ada ya, Dek ya. Di rumah paling enggak ada tali, ada penggaris gitu ada kan ya? Ada. Iya dok, ada. Ya, jadi tidak perlu dengan pita lila itu tidak apa-apa ya, tapi yang ada saja di rumah. Nah, tadi kalau untuk timbangan ya tadi adik ya tidak perlu terlalu dipaksakan, yang penting yang ada di rumah. Oke? Ada pertanyaan lagi? Makasih dok. Yuk. Ada pertanyaan lagi untuk antropometri? Oke. Kalau belum ada kita lanjutkan ke kariogram ya. Nah, kariogram ini mahasiswa mempelajari metode penilaian risiko karies dengan kariogram. Nah, mestinya kariogram ini di perkuliahan saya ada ya, nanti bisa Anda pelajari. Ya, di perkuliahan kariologi juga mestinya lebih komplit lagi ya, karena yang kemarin saya hanya sekilas saja. Tapi ini untuk mempraktikumkan apa yang sudah kamu dapatkan di kariologi mungkin. Mahasiswa mempraktikkan pemeriksaan kariogram pada salah satu orang atau keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Dapat orang yang sama dengan pemeriksaan antropometri. Ya, jadi sekalian saja kalau memang Anda di rumah nanti selain antropometri sekalian juga diperiksa dengan menggunakan kariogram. Kalau memang memungkinkan ya, tapi kalau mau lain orang juga tidak ada masalah. Ya, yang harus kamu lakukan adalah coba download kariogram dan install pada PC masing-masing. Ya, jadi ini software kariogram ini open source ya, jadi Anda tinggal googling saja apa namanya kariogram, nanti bisa langsung di-download dan mudah sekali untuk di-install. Bahasanya pun versinya macam-macam ya, sampai bahasa Indonesia pun juga ada. Jadi silahkan Anda mendownload dan menginstalnya. Nah, kemudian nanti setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan kariogram itu Anda akan menyusun laporan ya, dan rekomendasi dalam bentuk PowerPoint singkat, sama seperti Cambra, sama seperti antropometri ya, pakai PowerPoint singkat. Nah, nanti rekomendasinya di kariogram itu Anda bisa lihat sendiri bahwa kariogram juga punya punya fasilitas untuk mengeluarkan rekomendasi. Kemudian praktikum dilakukan dengan melaporkan, ya, mempresentasikan laporan kalian pada instruktur tanggal 26 November. Nah, apa kontennya? Sama ya, dalam PowerPoint itu Anda beri halaman judul, nama mahasiswa, kemudian identitas pasien simulasi. Nah, di dalam di dalam PowerPoint ini untuk pemeriksaan kariogram tidak perlu video ya, cukup di foto saja ya, tidak apa-apa. Jadi Anda fotokan pada waktu Anda melakukan pemeriksaan, dan boleh juga kalau Anda mau memastikan kondisi klinis rongga mulut seperti apa, Anda potret untuk kemudian didiskusikan bersama instruktur ya, apabila ada keraguan dan lain sebagainya, itu boleh saja untuk dilengkapi ya, dan lebih bagus kalau bisa seperti itu. Kemudian kariogram yang telah diisi atau dilengkapi oleh mahasiswa lengkap dengan hasil pie diagramnya atau pie chartnya. Jadi nanti Anda screenshot, Anda tampilkan di PowerPoint. Kemudian narasi hasil pemeriksaan berdasarkan kariogram. Jadi narasi, karena kariogram itu ada beberapa komponen, nanti Anda narasikan, oh pasien Anda ini
hasil pemeriksaannya seperti ini yang menyebabkan berapa persen itu komponen apa, berapa persen komponen apa, sehingga dia resiko kariesnya di masa yang mendatang karena part yang berwarna hijau itu berapa persen, maka itu artinya seperti ini. Nah, itu dinarasikan ya, narasikan menentukan kategori rasio berdasarkan hasil pemeriksaan dan narasikan rekomendasinya ya, dinarasikan rekomendasinya. Oke, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan untuk rencana praktikum kita 2 minggu yang akan datang. Ya, jadi sekali lagi praktikumnya tidak akan ideal kalau kita luring, tapi ya kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa menambah pemahaman kalian.